Kenapa gue nggak terlalu serius membangun channel YouTube atau membangun konten di sosial media? Alasan yang pertama yaitu soal produktivitas. Awalnya gue juga berpikir, maksudnya gue ingin terkenal, ingin punya banyak followers, ingin punya pengikut yang banyak, dan bisa punya penghasilan dari sosial media, entah kedepannya mungkin bisa dimonetisasi dengan AdSense atau ada namanya endorse yang masuk, atau gue bisa jualan seminar, jualan buku kayak yang konten kreator lainnya sudah lakukan. Tapi setelah gue pikir-pikir, apakah iya masa depan gue bakal jadi konten kreator, atau tujuan hidup gue, impian hidup gue ingin jadi seorang konten kreator profesional? Ternyata bukan. Gue punya cita-cita lain, punya impian lain yang lebih besar dari hanya sekedar konten kreator. Akhirnya gue putusan, oke, berarti menjadi seorang konten kreator atau aktif di sosial media bukan tujuan gue. Inilah hanya cara gue bermain-main saja. Ternyata ketika tujuan awalnya cuma main-main, akhirnya waktu gue banyak dihabiskan di sosial media ini. Update status di grup, ngurusin page di TikTok, di IG, dan sebagainya. Walaupun secara hasil nggak terlalu memuaskan ya, followers gue biasa aja. Terutama ketika membangun YouTube, yang Anda bisa lihat sendiri, perkembangannya masih segitu-segitu saja, yang nonton juga sedikit. Akhirnya gue mikir 2 kali, ini bukan tujuan gue. Terus gue buat konten mati-matian untuk membangun branding di sosial media. Terus tujuannya apa gitu? Kan gak ada relevansinya sama tujuan gue yang awal. Akhirnya gue putusin, oke lah, gue harus ngurangin porsi gue bermain sosial media, tapi gue tetap akan aktif di YouTube. Tujuannya beraktif di YouTube yaitu untuk melatih skill komunikasi saya. Skill komunikasi gue akuin masih buruk sekali, masih belepotan, masih nggak terstruktur rapi, masih nggak enak didengar, intonasi dan artikulasinya masih buruk, itu gue akui sekali. Dan ini yang akan gue tingkatkan, makanya gue buat channel YouTube ini. Awal-awal gue buat YouTube, gue seriusin desain, gue buat skrip untuk narasinya, dan itu cukup rapi, nggak belebetan kayak monolog seperti ini, langsung rekaman. Jadi meminimalisir kesalahan ketika gue buat narasi, itu lebih baik ketika di skrip. Tapi tahukah Anda, membuat skrip itu butuh waktu yang cukup lama. Ketika gue rekaman, dan rekaman itu ketika dibarengin dengan skrip, pengulangan demi pengulangan kesalahan, membuat intonasi yang tepat itu lebih banyak lagi dikoreksi lagi. Akhirnya gue rekaman itu bisa lama sekali, dan ini cukup menyita waktu gue tentunya. Padahal balik lagi, gue buat konten itu bukan untuk diseriusin bakal jadi konten kreator atau ngambil profesi sebagai konten kreator. Hanya gue mikir satu lagi nih, gue kenapa nggak terlalu seriusin di soal membenarkan soal visualnya. Visual video gue kan tahu cuma gitu-gitu doang gitu, nggak rame. Ternyata di antara gue buat skrip, gue editing, yang paling lama itu mencari bahan untuk visualnya. Nah ini kan problem juga nih, dari buat video yang 10 menit, yang durasi 10 menit, gue harus menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk durasi 1 menit. Dan itu pun secara respon, yang namanya awal gitu, wajar enggak direspon baik. Subscriber masih dikit, algoritma masih belum jelas. Yang gue mikir lagi, gue sebenarnya apa sih tujuan bermain sosial buat konten ini?
Makanya gue buat kesimpulan, oke, akhirnya ada yang salah nih dalam tindakan gue. Oke lah, gue akan buat video, akan gue dedikasikan bukan untuk publik, tapi tetap gue share ke publik, yaitu YouTube. Tujuan pertama gue yaitu untuk melatih skill public speaking, skill komunikasi saya supaya meningkat. Gak peduli gue ada yang nonton atau enggak, gak peduli gue nantinya channel ini bakal besar atau enggak, dan gak peduli ini channel bermanfaat atau enggak. Tapi yang penting gue akan buat sesuatu hanya untuk melatih skill public speaking saya, dan buat senatural mungkin, dan buat gue mengalir saja. Apa yang ada di pikiran gue ucapin, gue omongin. Makanya video-video yang ditonton berapa orang, 5 orang, 6 orang kan, kalau Anda lihat di video-video gue itu belum tentu orang lain yang putar, tapi ada sih. Gue kan ada di YouTube studionya, itu gue lihat. Yang orang yang masuk ngelihat video gue itu secara retention itu cuma 40%-an dari total minimal yang 10 menit video gue. Yang 19 itu ya 4%-an berapa sih yang benar-benar gue dengerin sampai selesai. Itu bisa jadi diri gue sendiri. Kenapa gue nontonin video diri gue sendiri? Yaitu gue sering gue belajar dari apa yang gue sampaikan sendiri. Karena bisa jadi ketika gue sampaikan itu gue kan improvisasi. Artinya bisa jadi gue menyampaikan sesuatu yang secara sadar gue nggak tahu gue pernah belajar ini. Gue nggak tahu gue gue paham soal ini. Tapi makanya gue sering juga belajar dari apa yang gue sampaikan. Apa yang gue buat itu gue sering belajar. Kalau di Facebook gue buat post itu gue baca berulang-ulang kali. Oh, ternyata gue tahu ini loh, ternyata gue paham soal ini ya, tapi kenapa ya gue melakukan? Nah, di situ kan ada pelajarannya, ada nilai sisi positifnya. Makanya video YouTube ini lebih baik menurut saya, karena skill public speaking ini langsung berhubungan dengan profesi yang bakal gue ambil, yang menjadi impian dan tujuan gue di masa depan. Dibanding menulis ya, dulu gue menulis itu kayak tragedi banget, yaitu aktif di sosial media. Daripada gue follow orang, cuma ngikutin komen orang, ya udahlah gue post apa yang gue suka aja di sosial media. Makanya nggak struktur follower gue di sosial media itu keluar masuk. Ada yang follow, suka sama tulisan ini, ternyata gue bahas yang lain, dia unfollow. Nah, bagi gue biasa, maksudnya bodo amat gitu. Mau ngikutin gue apa enggak itu bukan urusan gue. Yang penting gue suka aja apa yang gue lakukan gitu. Begitupun dengan channel YouTube ini. Makanya untuk Anda jangan heran kaget gitu melihat channel gua. Kenapa nggak diseriusin? Karena memang bukan tujuan gua. Tujuan gua itu punya impian yang lebih besar, tapi pondasinya tetap skill public speaking, skill komunikasi gua harus meningkat. Makanya dilatih di channel ini. Demikian unek-uneknya yang gue sampaikan. Semoga ini juga memotivasi Anda. Silahkan Anda tentukan tujuan Anda itu mau apa, mau seperti apa di masa depan, lalu prosesnya seperti apa, lalu progresnya seperti apa. Sama seperti gue kenapa tidak diseriusin di konten ini sebagai konten profesional? Yes, karena gue sadar gue bukan tujuan gue ingin terkenal, ingin dapat uang penghasilan dari dunia kreator ini. Tapi ada sisi lain yang bisa ambil manfaatnya dari ini. Yaitu seperti gue contohnya, gue ngambil manfaat yaitu bisa meningkatkan segi public speaking contohnya. Anda pun mungkin ketika Anda membuat sesuatu mungkin tujuannya ya ingin apa gitu, itu kan perspektif setiap orang, tujuan setiap orang bisa berbeda-beda. Makanya pesan saya satu, bertindaklah dari sekarang, mulailah dari sekarang, buat impian itu dan lakukan dan nikmati prosesnya. Demikian, sampai jumpa di video podcast selanjutnya.